Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Senang dapat bertemu dengan kita semua lagi, apalagi hampir seluruh jemaat bisa hadir on-site pada acara event spesial ini. Tuhan kiranya menolong kita memperingati dan merenungkan kembali kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Saya tahu ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk merenungkan dan melihat kasih Yesus yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kalau pada waktu Natal, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini yang merupakan bukti kasih daripada Allah yang luar biasa itu. Tetapi pada hari Jumat Agung, kasihnya direalisasikan atau dibuktikan. Jadi waktu Yesus lahir adalah bukti kasih Allah. Kalau Jumat Agung kematian daripada Tuhan Yesus adalah satu realisasi atau bukti bahwa apa yang Yesus katakan dia buktikan dengan kematiannya di Golgota. Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan. Kita menyambutnya dengan sukacita karena itu merupakan suatu kebebasan sejati. Maaf, tolong slide-nya dihidupkan. Karena itu merupakan suatu kebebasan sejati buat kita, atau true freedom buat kita semua. Tema khotbah hari Jumat Agung dan Paskah nanti adalah true freedom. Dan judul khotbah saat ini, salib memberikan kebebasan sejati. Haleluya. Alasan Tuhan Yesus datang ke dunia ada beberapa ayat yang menjadi renungan kita. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia? Perlu kita ketahui dan camkan alasan kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Yang pertama, dalam Roma Pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian dipertegas pada Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Dan dipertegas kembali di 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, orang yang percaya kepada dia, kita dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat-ayat tersebut di atas? Tuhan Yesus tidak berdosa sedikit pun, tetapi dia dibuat menjadi dosa oleh karena kita semua. Apa arti upah dosa? Adalah maut. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Katakan amin. Haleluya. Inisiatif menyelamatkan manusia dengan mendatangkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah Allah sendiri. Renungkan dan perhatikan baik-baik bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini adalah 100% inisiatif daripada Allah. Ide daripada Allah, bukan ide daripada manusia. Alasannya karena Allah sangat mengasihi manusia. Pada hari yang berbahagia ini saya ingin kembali kita mengingat bagaimana tahapan proyek Tuhan Yesus yang lahir. Pertama dia lahir, kita penuh dengan sukacita. Tahap kedua dia mati. Inilah critical point. Adalah dari seluruh proses tugas daripada Tuhan Yesus, inilah critical point yang paling susah yang dia laksanakan oleh Tuhan Yesus. Kita merasa sedih. Dari 5 tahapan Tuhan Yesus melaksanakan tugasnya, tahap kedua inilah umat manusia merasa sedih. Kemudian dia bangkit, manusia, anak-anak bersukacita. Dia naik ke surga bersukacita. Datang kedua kalinya buat kita yang percaya akan terus bersukacita. Katakan amin. Haleluya. Salib adalah lambang dari keselamatan. Hari ini saya ingin membawa kita semua merenungkan kembali bagaimana Tuhan Yesus mengalami masa-masa
sulitnya. Apa alasan Tuhan Yesus harus mati dengan cara yang mengerikan? Kalau kita lihat cara mati daripada Tuhan Yesus, dia mati tergantung di kayu salib. Sekucur tubuhnya penuh dengan luka-luka, dan luka-luka itu mengeluarkan darah. Pujian tadi mengatakan darah Yesus tercurah. Tuhan Yesus mati karena kehabisan darah. Ini perlu sebagai orang percaya, orang Kristen tahu. Tuhan Yesus itu sebenarnya mati karena apa? Dia kehabisan darah. Seluruh tubuhnya banyak luka sehingga seluruh darahnya tercurah. Dan itu ada alasannya. Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Selain itu, apalagi kata Alkitab mengenai cara Tuhan Yesus harus mati seperti itu. Yesaya pasal 53 ayat 4-5 mempertegas sebagai berikut. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan atau penderitaan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diramukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya tidak tahu keadaan saudara, jemaat, bahkan yang mengikuti online service. Adakah Anda mengalami sakit pada saat ini? Adakah penderitaan yang kau alami? Kalau kita berbicara mengenai penyakit, bukan hanya penyakit secara fisik, tetapi mungkin juga ada penyakit psikis yang Anda sakit dan mengalami. Ada rasa sakit, mengalami tekanan-tekanan berat, kebingungan, ada ketakutan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mungkin juga karena hubungan dalam keluarga sedang sakit. Mungkin ekonomi, keuangan saudara sedang sakit. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mau mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya ini. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Haleluya. Kita akan pelajaran selanjutnya adalah 10 tahap penderitaan daripada Tuhan Yesus. Ini mengingatkan kita terhadap film The Passion. Yang sudah menonton bisa mengikuti kembali. Saya akan menyampaikan narasinya, apakah sesuai dengan film itu atau tidak, tapi saya menyampaikan dengan standar Alkitab. Ini adalah saat yang paling tepat untuk kita mengingat bagaimana untuk urutan-urutan penderitaan Tuhan Yesus sampai dia mati di atas kayu salib. 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai di Golgota. Di sini saudara perhatikan, di tengah-tengah penderitaan dan aniaya yang luar biasa, Tuhan Yesus justru mau mengajarkan sesuatu kepada kita. Jadi saudaraku, perhatikan baik-baik setiap tahap, apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam setiap kejadian itu. Tahap pertama, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus ditemani oleh siapa saudara? Sekolah minggu tahu persis ini. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Jakobus. Tuhan Yesus menghadapi hal-hal yang sangat menakutkan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia tahu persis itu. Saudara jangan lupa bahwa Tuhan Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia, seperti kita. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga merasakan takut dan gentar. Sampai Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 38, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Pesannya kepada murid-murid, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus takut saudara. Dia katakan kepada 3 jagoan
murid Yesus ini. Bro, tinggal di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Dari sisi manusia, Tuhan Yesus mengalami ketakutan seperti kita di dalam menghadapi hal-hal yang menakutkan. Tuhan Yesus pernah mengalami kalau saudara takut. Di dalam keadaan ketakutan seperti itu, apa yang Dia ajarkan kepada kita? Dia berdoa. Dan kita pun harus berdoa. Ada amin. Yesus mengajarkan pada saat Dia takut, Dia berdoa. Dia berdoa 3 kali. Dan kita juga diajarkan untuk berdoa. Kita perhatikan doa Tuhan Yesus. Di dalam Matius 26 ayat 39. Dengarkan baik-baik. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapa tidak menjawab doa daripada Yesus pada saat itu. Kemudian datang kepada murid-muridnya, dan ternyata mereka sedang tidur. Tadi Tuhan Yesus sudah mengingatkan, jangan tinggalkan saya bro. Berjaga-jagalah. Ternyata waktu habis Tuhan Yesus berdoa, Dia dapati mereka tidur. Dia berkata pada Matius 26:41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan mau kita banyak berdoa dan berjaga-jaga menghadapi hal-hal yang semakin sulit di depan kita. Untuk kedua kalinya Yesus kembali berdoa. Di dalam Matius 26 ayat 42 Dia berkata demikian. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus luar biasa. Kemudian untuk ketiga kalinya Dia berdoa hal yang sama. Dia kembali melihat murid-muridnya yang sedang tertidur. Haleluya. Contoh jelek, murid-murid tertidur. Saudara jangan tertidur. Ada amin. Menghadapi masalah jangan tidur. Berdoa kepada Tuhan. Saudara, kita lihat pelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di dalam menghadapi hal-hal yang menakutkan di dalam hidup ini. Jangan lupa untuk banyak berdoa. Tuhan Yesus berdoa 3 kali. Tetapi murid-muridnya disuruh berdoa berjaga-jaga, tetapi tidur. Banyak orang Kristen, banyak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh murid-murid sehingga gagal di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tuhan Yesus mencoba untuk meminta menawar kepada Bapa. Anda juga boleh meminta menawar kepada Bapa, tetapi jangan lupa yang terakhir dan diajarkan oleh Tuhan. Kalau yang saudara minta tidak dikabulkan oleh Bapa di surga, biarlah kita juga mau berkata seperti Tuhan Yesus. Bapa, biarlah bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Sebab kehendak Bapa adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang hal ini membuat kita rugi. Bahkan kita merasa dihina, bahkan dicaci maki orang. Kehendak Bapa yang jadi. Hal itu yang terbaik buat kita, supaya kita tidak menjadi sombong. Ada yang sombong rohani karena merasa apa yang dia minta kepada Tuhan diberikan. Demikian juga dengan saudara. Kehendak Bapa lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Pelajaran kedua. Tahap kedua yang Tuhan Yesus alami. Hidup Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa kepada imam besar Kayafas. Kita tahu ini. Di situ berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Tuhan Yesus diludahi, ditinju mukanya dan dipukul, tetapi Dia tidak membalas. Tuhan Yesus sedang memberikan pelajaran buat kita, buat umat-umat Tuhan. Dia sedang menggenapi, mempraktekkan apa yang Dia pernah ajarkan. Yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat 27 hingga 29. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Luar biasa.
Tuhan Yesus mempraktekkan memberi contoh buat kita. Dan pada Lukas 6 ayat 23 firman Allah berkata, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Standar dunia, kalau engkau mengasihi orang, dia akan mengasihimu. Kalau engkau kasih pinjam, dia akan ngasih pinjam juga. Tetapi standarnya Allah, kita mau mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang membenci, mengutuk kita, barulah itu yang namanya bisa disebut anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang luar biasa. Dan kita semua ini adalah murid-murid Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tuhan dengar kalian mengatakan amin. Dan lakukanlah firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa yang terjadi Tuhan Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Tuhan Yesus dituduh macam-macam, tetapi Pilatus tidak menemukan suatu kesalahan yang membuat dia harus dihukum. Tetapi imam-imam kepala tua-tua dan orang-orang banyak meminta supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Saat Pilatus lagi duduk di kursi pengadilan sebagai ketua pengadilan waktu itu, istrinya memberikan suatu pesan, perhatikan baik-baik. Matius 27 ayat 19, jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Pilatus berusaha supaya Tuhan Yesus tidak dihukum. Tetapi orang banyak itu semakin berteriak. Di Matius 27-23 dikatakan, ia harus disalibkan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Akhirnya Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengambil baskom berisi air, mencuci tangannya dan berkata sambil cuci tangan, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Haleluya. Matius 27-24. Pilatus cuci tangan. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Suatu pernyataan yang sangat berani menantang Tuhan. Hati-hati. Kadang orang berbuat sesuatu dan lupa bahwa darah orang benar akan ditangguhkan atasnya. Kita lihat bangsa Yahudi. Tidak ada suatu bangsa yang seperti bangsa Yahudi ini. Mereka habis hidup habis-habisan, disiksa di seumur hidup mereka. Mereka dicerai-beraikan, diburu seperti binatang. Pada waktu peristiwa Holocaust, sekitar 6 juta orang Yahudi dibinasakan. Sampai dengan hari ini, mereka seolah-olah ditekan habis-habisan. Semua yang terjadi adalah akibat daripada yang terjadi pada waktu itu, karena orang tua mereka, nenek moyang mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Karena itu Tuhan Yesus berkata, ampunilah, jangan sampai ada hutang darah. Katakan amin. Yang keempat, kita lagi nonton The Passion. Haleluya. Tuhan Yesus disesah. Tahap pertama dari proses penyaliban Tuhan Yesus harus disesah. Betapa beratnya penyesahan. Sebab cambuk yang dicambukkan kepada Tuhan Yesus ujungnya terdiri dari besi dan tulang. Ada logam dan tulang. Setiap kali dicambukkan kepada tubuh Tuhan Yesus Kristus, haleluya, akan menimbulkan luka yang dalam. Bisa dilihat di contohnya di film The Passion. Potongan tulang dan besi itu masuk ke dalam daging ini. Dan ketika ditarik, maka daging itu ikut tercabik. Tuhan Yesus rela mengalami semua ini. Apa yang tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tuhan Yesus rela mengalami seperti ini sebab bilur-bilur Tuhan Yesus adalah untuk menyembuhkan penyakit dan penerimaan saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Yang kelima, di kepala Tuhan Yesus ditaruh mahkota duri. Tuhan Yesus dalam keadaan yang sudah lunglai, capek dengan luka-luka yang ada, kemudian diberi mahkota duri.
Mengapa harus mahkota duri bukan mahkota lainnya? Kalau saudara baca di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, saya bacakan secara cepat. Lalu firman-Nya kepada manusia, kalau engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Yang salah sebenarnya adalah manusia, tetapi Tuhan mengalihkan kutuk kepada tanah. Bisakah saudara dibayangkan kalau pada waktu itu Tuhan mengutuk manusia, mengutuk Adam dan Hawa, maka habislah manusia itu. Tetapi Tuhan masih mengalihkan amarahnya terhadap tanah. Dia kutuk tanah. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Hal ini berlaku sampai pada detik saat ini. Semak duri dan rumput duri, ini yang dipakaikan di kepala Yesus, yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara-saudara jangan lupa, kita semua berasal dari debu. Kadang-kadang ada orang yang begitu sombong, yang begitu arogan, dan lupa bahwa dia berasal dari tanah dan debu. Jadi sebenarnya semak duri tumbuh akibat dari kutuk. Konsekuensi akibatnya dari dosa. Tanah dikutuk sehingga semak duri yang keluar. Jadi duri adalah simbol dari segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, merasa sakit, merasa menderita. Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Di dalam Galatia 3 ayat 13 berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus tergantung di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus diberi mahkota untuk menebus kita akibat dari dosa-dosa kita, yaitu penderitaan, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman atau sakit, dan sebagainya. Jadi lengkap. Begitu Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib dan diberi mahkota duri, berarti dia menebus kita dari satu, mati kekal selama-lamanya. Yang kedua, kutuk akibat dosa, yaitu penderitaan dari sakit, penyakit, dan sebagainya. Yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Betapa beratnya Tuhan Yesus setelah semalam tidak tidur dan sekucur tubuhnya penuh dengan luka-luka, masih harus memikul salib. Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang letih lesu saat ini? Tuhan Yesus mengundangmu, datang kepadanya, dia akan memberi kekuatan kepadamu. Haleluya. Yang ketujuh, Tuhan Yesus disalib. Tahap yang ketujuh, Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus disalib, tangan dan kakinya dipaku. Saya percaya ini adalah untuk menebus apa yang telah kita lakukan, apa yang pernah kita lakukan dengan tangan dan kaki kita. Mungkin sering dipakai untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mudah-mudahan saya percaya di sini tidak ada contohnya sangat ekstrim. Tangan yang sering untuk menempeleng istri, mengasihi istri atau menempeleng anak-anak. Haleluya. Atau menandatangani cek kosong. Kaki yang membawa kita ke tempat-tempat yang maksiat dan sebagainya. Tetapi Yesus yang harus menanggung semuanya itu, kaki dan tangannya dipaku buat saudara dan saya. Katakan amin. Yang kedelapan, Tuhan Yesus dipisahkan dari Bapa. Haleluya. Antara jam 12 sampai jam 3 sore tiba-tiba terjadi kegelapan di Golgota. Tuhan Yesus sangat gelisah pada waktu itu. Dia berteriak, Eli Eli lama sabatani. Adakah artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah puncak penderitaan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih kuat dengan pencobaan-pencobaan yang lain. Tetapi yang dia tidak mampu adalah pada saat Bapa di surga meninggalkan dia. Kenapa Bapaknya meninggalkan dia?
Dia melihat muka Yesus yang penuh dengan dosa manusia itu buruk banget, jelek banget. Sampai bapaknya memalingkan mukanya. Kenapa dia jelek, saudara? Karena dia lagi memikul dosa saudara dan saya. Memikul semua dosa seisi dunia ini sehingga mukanya jelek dan bapaknya Allah di surga meninggalkan dia. Pelajaran yang ke-10. Tahapan yang 10 dan yang terakhir buat kita semua. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dengan suara nyaring Yesus berseru menyerahkan nyawanya. Kalimat kedua yang paling terakhir. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Kemudian kalimat yang paling terakhir yang Yesus sampaikan di kayu salib. Renungkan baik-baik umat-umat yang dikasihi Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Haleluya, Lukas 23 ayat 26. Apa artinya seruan ini? Seruan ini berarti mission accomplished. Tugas saya sudah selesai. Tuhan Yesus berkata, terima kasih, dia kuat menyelesaikan tugasnya yang luar biasa. Yang pertama tugasnya bahwa akhir dari penderitaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah menyelesaikan karya penebusan buat isi dunia ini. Hutang dosa kita telah dilunasi oleh Tuhan. Dan yang paling utama, rencana keselamatan direalisasikan. Haleluya, apa yang terjadi setelah itu? Prajurit-prajurit penjaga menjadi ketakutan karena gempa bumi. Dan mereka semua yang melihat apa yang terjadi, mereka berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. What next? Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti ini, Yesus memberikan janji buat anak-anaknya. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Satu ayat pesan Tuhan Yesus. Dia sudah berkorban buat kita, dia sudah menyelamatkan kita. Untuk menantangkan kedatangannya kali kedua. Wahyu 3 ayat 10 berkata, karena engkau, jemaat Tuhan semua, menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, atau setia menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Tuhan Yesus berjanji, kalau jemaat Tuhan sungguh-sungguh menantikan dia dengan setia, maka dia akan melindungi dan meluputkan kita dalam masa-masa sulit. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.